Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PowerPoint-nya sudah tampak, nggih? Sudah, Pak. Oke, kita Sudah, Pak. ini masih belum semua yang absen, yang presensi. Masih baru 25 orang yang belum presensi di OCW, silakan di presensi. Soalnya nanti kalau udah lewat jamnya, tidak bisa diedit gitu. Baik, Pak. Ya, baik. Kita lanjutkan kuliahnya tentang metabolisme mikrobia. Kali ini kita akan berdiskusi tentang anabolisme. Jadi ini masih saya review sedikit mengenai hubungan atau relationship between katabolisme dan anabolisme. Jadi seperti yang saya sampaikan pekan lalu, karbohidrat, lemak, dan protein itu merupakan nutrien yang kaya akan sumber energi. Itu dimana diperolehnya dari luar tubuh, kemudian kita konsumsi atau dikonsumsi oleh mikrobia, kemudian dikatabolisme untuk membentuk mikromolekul. Nah, di samping dia menghasilkan mikromolekul, dia juga menghasilkan produk samping berupa karbon dioksida, H2O, dan NH3. Karbon dioksida dikeluarkan melalui pernapasan, H2O bisa dikeluarkan melalui pernapasan maupun dengan cara alat pencernaan maupun dengan cara berkeringat gitu, sedangkan NH3 dikeluarkan bersamaan ketika kita mengeluarkan sisa metabolisme berupa urin. Nah, dalam reaksi katabolisme kita itu menghasilkan energi kimia yang berupa ATP, NADPH, dan FADH2 kali. Nah, energi ini kemudian digunakan oleh selain energi, dia juga menghasilkan, tadi yang saya sampaikan, mikromolekul. Nah, mikromolekul ini disebut dengan, atau nama lainnya disebut dengan molekul prekursor, yang berupa protein itu menjadi asam amino, kemudian karbohidrat menjadi monosakarida, disakarida, kemudian lemak itu menjadi asam lemak dan glycerol, kemudian juga menghasilkan basa nitrogen. Nah, kemudian prekursor molekul ini di anabolisme untuk membentuk makromolekul penyusun sel seperti polisakarida, lipida, protein, dan asam nukleat. Nah, kali ini kalau kemarin kita sudah berbicara tentang pembentukan, perombakan karbohidrat, protein, dan lemak, kali ini kita akan berdiskusi tentang bagaimana mikrobia melakukan sintesis karbohidrat gitu ya. Kemudian sintesis karbohidrat itu disebut dengan dikenal juga dengan istilah fiksasi karbon atau fotosintesis yang sudah kalian kenal ketika masih duduk di bangku kuliah menengah atas gitu ya. Nah, untuk fotosintesis ini terjadi di dalam kloroplas pada organel kloroplas pada tanaman maupun pada mikrobia yang mampu untuk melakukan fotosintesis. Jadi energi cahaya itu diabsorpsi oleh klorofil, kemudian yang dapat memberikan ion atau melepaskan ion H+ gitu ya. Kemudian ATP, dia memerlukan energi 1 ATP gitu ya untuk bisa masuk ke dalam reaksi siklus Kelvin gitu ya. Nah, siklus Kelvin itu menggunakan karbon dioksida sebagai sumber karbonnya. Jadi fotosintesis dibagi menjadi 2 reaksi, ada reaksi terang dan reaksi gelap gitu ya. Nah, CO2 diproses melalui siklus Kelvin, kemudian dia menggunakan energi, kemudian di-recycle energinya untuk terjadi secara berulang seperti ini gitu ya.
Nah, produk akhir dari reaksi terang itulah adalah oksigen, sedangkan siklus Kelvin itu adalah monosakarida, gitu ya. Monosakarida untuk hasil dari reaksi gelapnya. Jadi fotosintesis itu merupakan kegiatan anabolisme terjadi secara endogenik, gitu ya. Kemudian dia membutuhkan karbon dioksida untuk diproses menggunakan energi cahaya atau energi foton, kemudian dan air, ya, untuk menghasilkan makromolekul organik berupa monosakarida. Nah, ketika di dalam proses fotosintesis terjadi reaksi oksidasi dan reduksi gitu. Reaksi oksidasinya di mana? Jadi oksidasinya ketika proses terjadinya pembentukan oksigen. Sedangkan reaksi reduksinya adalah ketika oksigen kehilangan elektronnya. Sebentar. Ininya nggak tampak. Jadi reaksi oksidasinya ketika terjadi pelepasan ion oleh H2O. Kenapa lambat ini? Sedangkan reaksi reduksinya ketika oksigen menerima elektron. Gitu ya. Nah, ini tadi reaksi terang dan reaksi gelap. Gitu ya. Ini tadi sudah sebelum kita menginjak ke slide selanjutnya, reaksi terang itu terjadi di membran tilakoid, sedangkan reaksi gelapnya terjadi di stroma pada organel kloroplas. Nah, beberapa mikrobia yang mampu untuk memfiksasi karbon dioksida secara autotrop itu di sini ada contohnya, gitu ya. Jadi karbon dioksida bisa difiksasi oleh grain sulfur bakteria. Contohnya di sini adalah chlorobium. Kemudian yang selanjutnya bisa dilakukan oleh Chloroplexus, itu green non-sulfur bakteria. Nah, ini kalau yang pertama, yang chlorobium, dia melakukan fiksasi karbon dioksida melalui siklus kebalikan dari siklus Krebs atau siklus asam sitrat, gitu ya. Kemudian yang Chloroplexus dia menggunakan pathway hidroksipropionat. Ini masih fiksasi karbon tadi. Jadi karbon dioksida itu ditambah H2O, kemudian dengan bantuan enzim dan energi yang ada di dalam tubuh itu akan menghasilkan monosakarida dan A gitu di sini. A ini reaksi ini gitu itu ditemukan di organisme yang autotrop. Autotrop berarti dia menggunakan energi cahaya. Kemudian A itu bisa atau di dalam tanaman itu adalah oksigen, sedangkan di bakteri gitu ya paling banyak itu digunakan adalah S. Jadi kalau di tanaman CO2 tambah H2O menjadi glukosa dan oksigen gitu ya. Kemudian untuk di kebanyakan bakteri yang bisa melakukan fotosintesis dia menggunakan H2S. Jadi CO2 tambah H2S, kemudian dihasilkan monosakarida dan S gitu ya. Nah, kemudian penting di sini dicatat bahwa pada proses fiksasi karbon itu harus terjadi proses pelepasan ion atau elektron itu dari H2A ini gitu ya. Kemudian ini pada beberapa bakteri yang melakukan fotosintesis, contohnya jadi ada cahaya, kemudian diserap oleh klorofil, kemudian dengan bantuan energi dapat memfiksasi karbon dioksida yang ada di udara menjadi CH2O dengan mereaksikan CO2 dan H2S. Jadi S-nya keluar untuk memberikan ion H-nya ini.
Kemudian ini gitu ya, kalau H-nya itu diganti dengan zat organik. Jadi maka akan menghasilkan zat organik. Kemudian untuk polimerisasi, jadi setelah dibentuk monosakarida, agar dia menjadi senyawa kompleks yang siap digunakan dalam sel atau untuk pertumbuhan sel atau untuk energi si organisme, maka perlu dilakukan polimerisasi. Polimerisasi monosakarida tadi dengan bantuan enzim, kemudian ATP dan kofaktor Mg2+, maka dia akan menjadi polisakarida gitu. Kemudian yang kedua itu adalah fiksasi nitrogen. Untuk fiksasi nitrogen ini bagaimana cara bakteri dapat menghasilkan atau memproduksi nitrogen. Jadi sebagian besar atau kita sebut gitu ya, untuk tumbuh itu kita membutuhkan yang namanya nitrogen. Tentu bukan dalam keadaan atau dalam bentuk nitrogen bebas, tetapi dalam bentuk asam amino. Itu makanya asam amino itu sangat penting untuk kita gitu ya. Kemudian nitrogen ini dalam bentuk dinitrogen atau gas nitrogen itu banyak tersedia gitu ya. Jadi hampir semua nitrogen itu sekitar 80% tersedia dalam bentuk dinitrogen atau gas nitrogen. Di mana letaknya dia berada di dalam udara gitu ya. Jadi di udara itu bukan oksigen yang paling banyak tetapi nitrogen 80%. Nah, ini karena dia memiliki 3 ikatan di dalam strukturnya, maka dia sangat inert gitu ya. Jadi sangat stabil dan sulit untuk dirombak. Nah, untuk merombaknya kita bisa menggunakan untuk memfiksasinya atau merombaknya itu untuk bisa digunakan tumbuh, maka dia harus difiksasi. Nah, fiksasinya bisa dilakukan dengan cara industri atau menggunakan mikrobia gitu ya. Nah, untuk dibentuk menjadi apa gitu? Untuk dibentuk menjadi NH4 atau amonium. Seperti yang kita ketahui, NH4 ini merupakan salah satu komponen yang membentuk struktur protein. Kemudian bisa juga dalam bentuk nitrat atau NO3. Itu juga digunakan sebagai media untuk membentuk protein. Nah, secara global gitu ya, ini nitrogen itu dilakukan misalkan di udara itu tidak ada yang mampu melakukan fiksasi nitrogen, jadi tidak ada proses fiksasi di dalam nitrogen di atmosfer. Kemudian di laut bisa dilakukan fiksasi nitrogen karena di sana ada mikrobia juga. Kemudian di dalam tanah gitu ya, di dalam tanah itu ada fiksasi nitrogen secara bebas tetapi sangat lambat aktivitasnya. Kemudian di dalam tanah juga itu bisa bersimbiosis gitu dengan makhluk hidup seperti bakteri dan tanaman, itu cukup untuk bisa memfiksasi nitrogen secara alami. Oh ya, ini sudah ada yang merekam ya. Nanti lupa. Oke, Salsabil sudah merekam. Nah, kemudian yang selanjutnya tentang fiksasi nitrogen tadi, seperti yang saya sampaikan tadi, molekul N2 itu inert, dia sulit untuk dia rusak atau sulit untuk dipecah. Oleh karena itu dia bisa dipecah itu dengan melalui 3 cara gitu. Kalau kita melakukan secara industri, maka kita membutuhkan energi yang cukup tinggi, yang di dalamnya membutuhkan temperatur yang sangat tinggi dan tekanan yang juga sangat tinggi.
beberapa proses atau 3 proses yang bertanggung jawab dalam fiksasi nitrogen yang ada di dalam biosfer. Itu yang pertama fiksasi atmosfer gitu ya. Kemudian fiksasi secara biologi dan fiksasi secara industri. Nah, untuk industri fiksasi, ini saya beri gambaran sedikit karena ini bukan bagian bahasan kita gitu ya. Jadi dia menggunakan pressure yang sangat tinggi dan temperatur bisa mencapai 600 derajat Celcius. Di dalam reaksinya dia juga membutuhkan katalis gitu ya. Katalis itu adalah substansi yang bisa mempercepat reaksi enzimatis. Kemudian nitrogen itu sendiri yang berada di atmosfer, kemudian hidrogen ini biasanya merupakan produk dari gas alam atau petroleum yang dapat dikombinasikan untuk membentuk NH3. Nah, kemudian NH3 atau amonia ini dapat digunakan secara langsung sebagai pupuk, tetapi hampir kebanyakan mereka dalam bentuk urea atau amonium nitrat. Nah, kemudian dia menggunakan reaksi yang ditemukan oleh Haber-Bosch gitu. Jadi dia menggunakan tekanan tinggi dan suhu tinggi. Contohnya di sini adalah CH4 tambah H2O itu akan menghasilkan karbon dioksida dan hidrogen, kemudian nitrogen dan 12H2. Kemudian untuk menghasilkan NH3. Jadi ini hasil pekerjaan manusia gitu ya. Jadi mencari cara untuk memfiksasi nitrogen. Kemudian yang kedua tadi gitu ya, ada fiksasi secara biologis. Ini adalah kemampuan untuk memfiksasi nitrogen yang ada di udara ternyata juga ditemukan di dalam beberapa bakteri. Nah, untuk prosesnya dia ada beberapa macam. Jadi ada yang bersifat hubungan simbiosis dengan tanaman legum gitu ya. Contoh tanaman legum itu ada soybean atau apa namanya nih? Kedelai gitu, kemudian alfalfa. Nah, mereka bersimbiosis untuk memfiksasi nitrogen yang ada di udara. Kemudian bisa juga dengan tanaman-tanaman non-legum. Jadi legum itu tanaman kacang-kacangan, nanti akan kalian temukan di mata kuliah mungkin hijauan pakan gitu ya. Kemudian di tanaman non-legum itu bisa berupa tanaman alders. Ya, tanaman alders ini dia hidup di daerah yang tidak terlalu bersahabat, mungkin lingkungannya berbatu dan sebagainya, sehingga dia bersimbiosis dengan bakteri untuk memfiksasi nitrogen dari udara. Kemudian yang ketiga ada free living bacteria. Jadi dia bisa memfiksasi bakteri secara bebas di dalam tanah. Tetapi untuk ini gitu ya, itu kemampuannya sangat sedikit. Tadi seperti yang di slide sebelumnya, bakteri yang mampu secara bebas memfiksasi nitrogen dari udara itu terbatas kegiatannya atau lambat. Kemudian yang selanjutnya adalah cyanobacteria yang bisa melakukan fiksasi N. Ini terjadi pada daerah-daerah yang semi akuatik atau lingkungannya itu berair. Seperti kita di Indonesia itu ada tanaman padi gitu ya. Ketika kita menanam padi kan membutuhkan air. Nah, itu kalian atau kita juga bisa mensimbiosiskan dengan atau menggunakan cyanobacteria ini untuk digunakan sebagai pupuk. Keberadaan cyanobacteria di daerah basah itu bisa terjadi dengan adanya tumbuhan azolla gitu ya. Kemudian fiksasi pre-living fiksasi nitrogen dari yang dilakukan pre-living bakteria itu kurang lebih dia menggunakan energi gitu ya. Energi, kemudian dia membutuhkan 20 sampai 120 gram C untuk memfiksasi 1 gram nitrogen. Jadi energinya cukup besar. Kemudian untuk membentuk untuk memfiksasi nitrogen tersebut, si organisme dia ternyata ada yang namanya gen NIF gitu ya, NIF. Ini merupakan gen yang bertanggung jawab terhadap fiksasi nitrogen yang dilakukan oleh bakteria.
Nah, keberadaan gen ini di dalam tubuh bakteri dia dihambat oleh NH4+, kemudian NO3-min. Jadi ketika keberadaan mereka ini rendah, maka dia proses fiksasi nitrogen oleh free living bakteri itu juga lambat. Jadi 1 mikrogram per gram tanah, jadi sangat kecil gitu ya. Kemudian oksigen itu harus dihindari karena dia bersifat anaerob. Jadi itu makanya proses fiksasi oleh free living bakteria di dalam tanah itu sangat lambat gitu ya. Karena dia harus dalam kondisi anaerob, sedangkan tanah secara umumnya kan terbuka, terpapar oleh udara. Oleh karena itu lambat pekerjaan si bakteri. Kemudian bersifat mikroareopil, artinya dia sedikit toleran terhadap keberadaan oksigen. Kemudian dia harus memproteksi dirinya untuk melakukan respirasi gitu ya. Kemudian apa lagi nih yang penting itu ya. Nah, untuk bakteri yang bisa memfiksasi nitrogen itu contohnya ini yang free living gitu ya. Jadi ada Azotobacter, Bergeringia, Klebsiella, dan Cyanobacteria. Itu bakteri-bakteri yang bisa melakukan fiksasi N secara bebas. Kemudian yang dia hidup dalam keadaan aerobik gitu ya. Kemudian yang kedua, bakteri yang hidup secara bebas yang secara anaerob gitu ya, ada Clostridium, Sulfovibrio, Purple Sulfobacteria, Purple Non-Sulfobacteria, Green Sulfobacteria. Kemudian yang bersimbiosis itu ada Rhizobium dengan tanaman legum, kemudian ada Frankia dengan tanaman alden dan Azospirillum. Ini contoh lain gitu yang free living. Tadi ada Cyanobacteria, Azotobacter. Yang berasosiasi ada Rhizosper dengan Azospirillum, ada Lysine dengan Cyanobacteria, kemudian ada Lipnodul gitu ya. Yang bersimbiosis tadi sudah saya sampaikan. Kemudian fiksasi nitrogen yang secara asosiasi itu ada Phylosper dan Rhizosper, itu dia berasosiasi dengan rumput tropis. Siapa dia? Ya, yang melakukan ada Azospirillum dan Acetobacter. Kemudian kurang lebih dia populasinya 10% gitu ya dari Rhizosper. Kemudian sebagian dia hidup di akar. Kemudian energi dan oksigen itu terbatas karena mereka bersifat free living gitu ya. Kemudian Acetobacter eutropicus itu hidup di dalam, contohnya gitu ya, dia hidup di dalam jaringan internal dari sugarcane atau tebu gitu ya. Jadi dia bisa tumbuh pada sukrosa yang cukup tinggi 30%. Kemudian populasinya bisa mencapai 10 juta sel per gram tisu atau per gram jaringan tebu tadi, dan dia bisa mampu memfiksasi nitrogen itu 100 sampai 150 kg nitrogen per hektar per tahun. Kemudian yang bersifat simbiosis dengan legum ada Rhizobium ya. Legum ini adalah kelas-kelas legum, nanti bisa dicari. Kemudian dari sekian banyak tumbuhan legum yang ada di dunia atau yang hidup di alam gitu ya, itu ternyata baru 15% yang dieksplor oleh peneliti kalau mereka bisa melakukan nodulasi gitu ya. Nah, Rhizobium ini merupakan gram negatif bakteria. Kemudian kebanyakan mereka melakukan fiksasi nitrogen secara simbiosis. Kemudian
penting lagi. Nah, kenapa mereka mampu melakukan fiksasi nitrogen? Karena di dalam rhizobium itu terdapat gen, gitu ya, gen yang bisa melakukan nodulasi pada tanaman. Ada gen NOD, 0, dan NO. Nah, gen ini yang bertanggung jawab terhadap kemampuan bakteri bersimbiosis dengan tanaman legum untuk melakukan fiksasi nitrogen dengan cara nodulasi pada akar. Ini pembentukan nodulasi di pada akar gitu. Jadi ini ada akar, kemudian ada anakan akar. Nah, bintil-bintil yang terdapat pada akar itu merupakan nodul. Nah, keberadaan nodul ini, kenapa dia bisa membentuk nodul? Karena bakteri nempel di sini gitu ya. Jadi dia nempel pada rambut akar, kemudian hidup di sana, numpang hidup di dalam jaringan tanaman tadi, sehingga populasi mereka yang semakin besar itu membuat tanaman membentuk nodul gitu ya. Sebenarnya mereka menginfeksi tanaman, tetapi tanamannya diuntungkan dengan kemampuan mereka untuk memfiksasi nitrogen. Kemudian ini tanaman Frankia, ini yang saya bilang tanaman yang hidup di tempat yang tidak terlalu bersahabat tadi. Alder maksud saya. Frankia itu adalah spesies bakterinya. Jadi tanaman ini juga memanfaatkan asosiasi fiksasi nitrogen dengan bakteri. Jadi dia bisa memperoleh nitrogen walaupun di lingkungan yang buruk dengan cara disuplai oleh bakteri. Kemudian beberapa tanaman legum itu juga tidak hanya di akar, ternyata juga di batang dia bisa membentuk nodul. Contohnya adalah Sesbania rostrata. Jadi dia membentuk nodul pada batang gitu ya. Kemudian si nodul ini bisa melakukan pentosintesis juga seperti bagaimana yang lain gitu, misalkan di daun dan sebagainya. Kemudian dia juga bisa, istimewanya si nodul ini juga bisa melakukan fiksasi nitrogen. Jadi bisa fiksasi nitrogen dan bisa fiksasi karbon dioksida atau fotosintesis. Kemudian yang simbiosis selanjutnya ada Arabaena dan Azolla. Jadi yang saya sampaikan tadi, kalau di lingkungan yang basah atau semi akuatik seperti pada tanaman padi, itu cocok untuk kehidupan Arabaena ini gitu ya. Nah, Arabaena ini kemudian dia bersimbiosis dengan tanaman Azolla gitu untuk melakukan fiksasi nitrogen di lingkungan tersebut. Jadi ini bisa digunakan pupuk juga, pupuk untuk padi. Kemudian selanjutnya fiksasi nitrogen tadi itu dilakukan oleh bakteria, kemudian dia memiliki si bakteri tadi, gitu, dia memiliki enzim atau mempunyai enzim yang disebut dengan nitrogenase. Nah, nitrogenase ini dia memiliki dua subunit. Jadi ada subunit yang mengandung protein Fe dan sulfur, dan yang selanjutnya dia mengandung protein yang mengandung molybdenum dan Fe dan sulfur. Nah, bagi organisme-organisme yang bersifat aerobik, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, dia sulit untuk melakukan fiksasi nitrogen karena nitrogenase enzim ini itu ketika ada oksigen maka dia tidak aktif atau aktivitasnya rendah. Karena apa? Oksigen itu bisa bereaksi dengan Fe yang ada di dalam subunit dari enzim tersebut. Nah, ini contoh atau gambaran gimana nitrogenase itu. Ini ada struktur 3 dimensinya gitu ya. Kemudian ini struktur 1 dimensi, 2 dimensi. Jadi ada protein, kemudian ada MO, ada S dan ada Fe di sini. Ini proteinnya.
Jadi enzimnya itu dalam tubuh kurang lebih bentukannya udah seperti ini. Kemudian ini adalah tunggu sebentar ya Mbak Mas. Nah, kemudian ini rangkuman dari proses reaksinya gitu ya. Jadi N2 tambah H+, kemudian butuh elektron dan 16 ATP, maka itu akan menghasilkan NH3, H2, kemudian sisa dari energi yang digunakan. Kemudian hanya terjadi pada bakteri dan beberapa actinomycetes juga mikrobia gitu ya. Kemudian biasanya dilakukan juga dengan tanaman seperti sugarcane atau apa tadi? Tebu tadi. Kemudian ini struktur dari nitrogenase tadi gitu ya. Ini dinitrogenase reduktase untuk menjadi dinitrogenase dia seperti ini. Kemudian ini enzim, jadi dia bersifat mempercepat reaksi saja, tidak ikut bereaksi. Kemudian untuk fiksasi nitrogen itu reaksi yang membutuhkan energi yang cukup banyak. Kemudian hanya di prokariot dia bisa terjadi. Kemudian itulah istimewanya bakteri gitu ya, karena kecil tetapi dia mampu melakukan sesuatu hal yang besar. Barangkali kita juga tidak perlu merasa kecil ketika tidak bisa melakukan peran tertentu dalam hidup gitu ya, filosofinya kali. Kemudian ini rata, sebentar ini kalau pakai, nah oke. Jadi kecepatan dari fiksasi nitrogen dari beberapa jenis atau sistem fiksasi nitrogen yang sudah disampaikan tadi. Jadi kecepatan fiksasinya itu yang paling banyak atau yang paling produktif itu dilakukan oleh simbiosis tanaman legum atau kacang-kacangan dengan rhizobium. Dia mampu memfiksasi nitrogen itu sampai dengan 300 kg nitrogen per hektar per tahun. Kemudian cyanobacteria gitu ya, itu 30 sampai 40%. Kemudian rhizosphere yang sifatnya asosiasi itu 2 sampai 25%. Kemudian yang free living itu hanya 1, bukan persen, kilogram gitu ya. Yang free living hanya 1 sampai 2 kg per hektar per tahun. Jadi sangat lamban gitu ya. Ini kode genetik nanti kita bicara. Jadi setiap jadi setelah jadi NH3 gitu ya, maka itu digunakan oleh organisme untuk membentuk protein gitu ya. Proteinnya di mana terjadinya pembentukan protein? Jadi sintesis protein itu terjadi di dalam
sel sitoplasma, khususnya di organel ribosom. Nah, di ribosom itulah terjadi perakitan protein. Nah, untuk membentuk protein itu harus melalui mekanisme translasi oleh kode genetik yang ada di dalam inti sel gitu ya. Jadi inti sel kemudian dia melakukan replikasi, kemudian transkripsi gitu ya. Transkripsi kemudian terjadi di dalam inti sel, kemudian dengan bantuan DNA menjadi RNA, mRNA. Nah, messenger RNA inilah kemudian diterjemahkan menjadi asam amino untuk membentuk polipeptida. Bagaimana cara menerjemahkannya? Penerjemahan mRNA menjadi protein itu terjadi pada sitoplasma, khususnya di mana di dalam ribosom tadi. Setiap 3 kode genetik, misalkan di sini U gitu ya. U itu akan menjadi penilalanin. Nah, penilalanin ini dibawa oleh tRNA untuk diterjemahkan menjadi asam amino gitu ya. Nah, ini dia gitu ya. Rangkaian reaksinya. Jadi tRNA itu membawa 3 kode genetik ini. Kalau di sini contohnya ada CCA gitu. Nah, CCA itu tadi apa? Kita lihat di sebelah gitu ya. Sorry. CCA itu adalah histidin. Nah, CCA ini kemudian dibawa oleh si asam amino gitu di sini. Asam amino oleh tRNA. tRNA-nya nempel di sini, kemudian dia membawa asam amino CCA. Kalau tadi histidin, nah histidin itu kemudian dirilis menjadi protein. Nah, ini kembali lagi menjadi tRNA lepas gitu ya. Jadi ininya lepas. Nah, kemudian ini tahapan-tahapan terjadinya sintesis protein. Jadi di sini ada tRNA, kemudian tRNA membawa kode genetik asam amino gitu ya. Kemudian setiap 3 kode genetik dia akan pindah-pindah gitu, kemudian saling menempel membentuk polipeptida. Kemudian seterusnya sampai ketemu di stop codon. Stop codon itu ya daerah di mana terjadi proses translasi dihentikan. Nah, setelah itu stop codon ketemu, kemudian polipeptida yang terbentuk itu rilis di dalam sitoplasma. Kemudian yang selanjutnya sintesis lipida gitu ya. Jadi asam lemak ditambah gliserol ditambah dengan enzim itu akan membentuk monodi atau triasil gliserid gitu ya. Tentu setiap rangkaian proses sintesis atau pembentukan senyawa kompleks ini selalu dilakukan secara enzimatis dan membutuhkan energi kimiawi dan kofaktor untuk mempercepat atau Mg2+ ini digunakan sebagai kofaktor di dalam reaksi enzimatis. Jadi dia tidak akan berlangsung tanpa adanya kofaktor ini. Kemudian biosintesis dari asam lemak itu terjadi di dalam sitosol, dimulai dengan asetil-CoA. Masalahnya gitu ya, asetil-CoA itu dibentuk atau diproduksi di dalam mitokondria gitu ya. Sedangkan asetil-CoA ini tidak boleh atau tidak bisa melewati membran mitokondria gitu karena dia tidak mampu keluar dari dalam mitokondria. Oleh karena itu harus dirubah dulu gitu. Jadi asetil-CoA harus dirubah dulu. Ini gambarannya gitu. Jadi ini ada garis biru yang vertikal ini merupakan membran mitokondria. Kemudian sini ada sitosol. Sitosol seperti yang kita ketahui untuk pemecahan atau katabolisme glukosa itu akan membentuk asam pirufat. Asam pirufat mampu menembus membran mitokondria. Kemudian pirufat ini dirubah menjadi asetil-CoA melalui dengan dibantu pirufat dehidrogenase. Ini untuk jalur dari pembentukan asetil-CoA dari glukosa. Kemudian dari asam lemak itu langsung bisa menjadi asetil-CoA. Jadi asam lemak untuk pemecahan asam lemak
itu langsung ke seasetil-CoA melalui proses beta oksidasi yang pekan lalu kita bicarakan. Kemudian asetil-CoA kemudian berubah menjadi oksaloasetat. Nah, oksaloasetat berubah menjadi asam sitrat. Asam sitrat ini yang mampu menembus membran mitokondria untuk keluar dari mitokondria. Nah, kemudian si sitrat itu dengan bantuan ATP sitrat liase itu membentuk asetil-CoA di dalam sitosol. Untuk jalur dari protein, maka asam amino itu bisa langsung berubah menjadi asetil-CoA untuk membentuk asam lemak. Jadi tahap pertama itu adalah pembentukan malonyl-CoA. Jadi ini malonyl-CoA gitu ya. Untuk reaksi ini itu tidak bersifat bolak-balik atau irreversible. Kemudian di sana terbentuk atau meregulasi asetil-CoA karboksilase aktivitas dari enzim tersebut dengan cara menurunkan atau mengurangi palmitoyl-CoA dan meningkatkan asam sitrat. Malonyl-CoA itu menghambat karnitin asil transferase 1 untuk memblok proses beta oksidasi. Gitu. Jadi untuk memblok perombakan CoA, asetil-CoA. Kemudian yang selanjutnya peranan dari asil karier protein ACP gitu dalam prosesnya ini. Jadi dia dibantu dengan asetil ACP. Kemudian pembentukan asetoasetil ACP satu gitu ya. Jadi asetoasetil 1 ACP itu terbentuk dengan bantuan enzim beta ketoasil ACP sintetase. Kemudian asetil ACP tadi ini lanjutannya gitu ya, dengan bantuan beta ketoasil ACP reduktase membentuk beta dehidroksibutiril ACP. Kemudian reaksinya enzimatis lagi dengan bantuan enzim beta hidroksiasil ACP dehidratase itu kemudian membentuk korotonil ACP. Korotonil ACP ini kemudian dengan enzim 2,3 transenoil ACP reduktase membentuk butiril ACP. Kemudian masih lanjutan, butiril ACP ditambah dengan malonyl ACP maka akan membentuk struktur seperti ini gitu ya. Atau pembentukan pemanjangan asam lemak gitu ya. Jadi polimerisasi asam lemak dan gliserol. Nah, kemudian melakukan polimerase tadi ya polimerisasi gitu ya. Kurang lebih 5 siklus gitu ya untuk membentuk ini, maka kalau 5 siklus akan terbentuk asam CH3, CH2 13 kali, CH2 COS ACP gitu atau disebut dengan palmitoyl 1 ACP. Kemudian palmitoyl 1 ACP, palmitoyl ACP ini kemudian lepas dari strukturnya untuk membentuk palmitat. Untuk membentuk palmitat gitu ya, asam palmitat, maka jadilah yang namanya asam lemak gitu ya. Kemudian untuk asam lemak yang tidak jenuh maka itu perlu dilakukan atau pembentukan struktur ikatan rangkap di sana gitu ya. Nah, ikatan rangkap ini contohnya misalkan ini di asam stearat C18 gitu ya calonnya gitu. Nah, kemudian dengan bantuan stearil CoA desaturase maka dia akan membentuk ikatan rangkap untuk membentuk oleil CoA. Kemudian CoA-nya hilang menjadi asam oleat. Nah, untuk reaksi dari pembentukan asam lemak kalau di dalam eukariot itu terdapat atau terjadi pada retikulum membran retikulum endoplasma. Nah, kemudian ini kalau tadi ini untuk pembentukan asam lemak jenuh. Nah, ini untuk pembentukan asam lemak tak jenuh. Tetapi dia polyunsaturated fatty acid. Jadi ikatan rangkapnya terletak pada lebih dari satu
C gitu. Jadi dia memiliki ikatan rangkap lebih dari satu. Kalau di tanaman proses pembentukan asam lemak tidak jenuh itu terjadi pada daerah sini gitu ya. Sedangkan pada hewan terjadi pada daerah sini. Nah, asam linoleat itu memiliki 2 ikatan rangkap, kemudian asam linolenat itu memiliki 3 ikatan rangkap pada atom C nomor 9, 12, dan 15, sedangkan linoleat itu 9 dan 12. Selanjutnya adalah sintesis asam lemak. Sintesis asam nukleat gitu ya. Terjadi di dalam inti sel gitu ya. Jadi cara untuk mensintesis DNA. Jadi DNA itu kita contohnya di situ ada AGCT atau AGTCGA di atas bawah. Kemudian ditambah enzim gitu ya. Selalu jangan lupa ada Mg2+ di sana untuk membentuk struktur DNA. Kemudian dia memiliki substrat gitu ya. Substratnya berupa DATP, DGTP, DCTP, dan DTTP ini. Kemudian ada primer RNA, kemudian ATP, Mg2+, dan enzim DNA polimerase untuk membentuk DNA. Kemudian DNA tadi atau basa nitrogen tadi itu dapat membentuk komponen anorganik juga, contohnya ada di sini gitu. Jadi ada dia bisa membentuk asam amino, kemudian bisa membentuk gula dan seterusnya gitu ya. Nah, untuk replikasi DNA itu kita membuat kopi DNA yang baru gitu ya. Kemudian untuk kemungkinan itu ada 3 teori, ada konservatif, semi konservatif, kemudian ada dispersif. Nah, untuk kemungkinan yang konservatif, jadi ada satu DNA tua atau DNA bakalan itu ada sepasang gitu ya, kemudian dia membentuk pasangannya yang sama-sama baru. Semi konservatif ada langsung ke gambar saja saya kira biar lebih enak. Nah, ini untuk replikasi secara semi konservatif gitu ya. Jadi ada double helix DNA, kemudian double helix DNA ini akan mengalami pembukaan gitu ya. Jadi dia terbuka, kemudian dia mendapatkan pasangan yang baru. Kemudian mendapatkan pasangan yang baru ini untuk generasi pertama. Di generasi berikutnya maka akan diperoleh yang bakalannya gitu. Kemudian ini pasangan yang baru, kemudian ada pasangan yang betul-betul baru, dan ini jadi 2 pasangan yang baru dan tetuanya, yang lanjutnya adalah betul-betul baru. Itu untuk yang semi replikasi secara semi konservatif. Yang secara konservatif, jadi DNA, kemudian dia membentuk DNA yang tua, kemudian yang baru itu dia membentuk DNA yang baru sendiri. Sehingga pada generasi kedua diperoleh satu tua sepasang, sisanya baru semua. Kemudian dispersif itu replikasinya terjadi di beberapa tempat. Jadi ketika DNA membuka pada bagian tertentu, kemudian dia membuat pasangannya dan seterusnya, sehingga diperoleh campuran antara pasangan yang tua dan yang baru pada strukturnya. Nah, kemudian dalam prosesnya, replikasi itu membutuhkan beberapa enzim. Yang pertama ada helikase. Apa fungsi dari helikase? Dia untuk membuka atau menutup double helix. Jadi double helixnya dari satu menjadi terbuka gitu ya. Jadi single helix. Dari berikatan sepasang menjadi single helix. Nah, kemudian tahapan selanjutnya dia mengikat protein untuk menstabilisasi agar yang single helix tadi menjadi stabil gitu ya. Kemudian ada enzim primase. Apa enzim primase? Nah, enzim primase itu merupakan primer pendek gitu ya, primer yang digunakan
untuk sebagai template dari strain atau pasangan dari single helix yang sudah terbuka ini. Dua motor ya? Jadi hawa. Ya, kita lanjutkan. Kemudian di dalam reaksinya juga membutuhkan enzim DNA polimerase. DNA polimerase ini fungsinya untuk mengikatkan nukleotida untuk membentuk strain yang baru. Jadi tadi ada substratnya DATP, DGTP, DCTP dan sebagainya tadi. Itu digunakan oleh DNA polimerase untuk membentuk strain yang baru. Kemudian ada eksonuklease, dia membuang atau menghilangkan RNA primer dan memasukkan basa yang betul. Jadi primer itu diperoleh dalam bentuk RNA gitu ya. Nah, kemudian ada enzim ligase. Ligase ini berguna untuk menyatukan fragmen Okazaki kemudian pada bagian sugar fosfat backbone-nya gitu ya. Jadi ini kan primase ini tadi tersusun dari RNA, kemudian dibetulkan oleh eksonuklease menjadi DNA, karena dia masih terpisah-pisah gitu fragmen Okazaki. Ini kita sebutkan fragmen Okazaki nanti. Kemudian itu disatukan dengan enzim ligase. Jadi untuk DNA jangan lupa dia ketika bereplikasi atau ketika kita mensintesis DNA itu terjadi dari ujung 5 ke ujung 3. Karena dia sepasang, berarti kan di sini ya, pergerakannya kalau dari ujung 5 ke ujung 3, ini adalah satu strain, kemudian pasangannya kan ujung 3 ke ujung 5, 5 aksen, 5 prime, 3 prime gitu ya. Nah, untuk pasangannya 5, 3, maka pasangannya kan bergerak dari 5 ke 3, sehingga dia akan terus panjang gitu ya, panjang. Nah, sedangkan yang ini kan dari 3 ke 5. Reaksinya berjalan dari sini ke depan gitu ya. Nah, oleh karena itu padahal reaksinya itu kan berjalan dari ujung 5 ke ujung 3 gitu ya. Jadi 5 ke 3. Nah, di sini ada dibutuhkan primase atau enzim yang dapat memproduksi primer. Kemudian eksonuklease untuk membuang atau menggantikan yang masih berupa RNA ini menjadi DNA. Kemudian dibutuhkan juga DNAP. Kemudian, nah fragmen-fragmen yang terputus ini disebut dengan fragmen Okazaki, gitu ya. Fragmen Okazaki ini yang terputus ini adalah fragmen Okazaki. Nah, oleh karena itu, karena dia berupa fragmen Okazaki, butuh disatukan terpotong-potong menjadi terpotong-potong dan disatukannya dengan apa? Dengan enzim ligase tadi. Jadi ini disambungkan oleh ligase, gitu, disambungkan untuk menjadi fragmen biar dia menjadi fragmen utuh seperti ini. Nah, gunanya terakhir kita oksinuklease yang masih berupa U di sini kan di dalam DNA itu kan ATG C gitu ya. Kalau di RNA dia T-nya menjadi U gitu. Nah, U itu harus dikoreksi, harus dibetulkan menjadi T gitu ya. Jadi ini tahapan dari replikasi DNA. Ini helikase gitu ya. Helikase kemudian berikatan dengan DNA. Ini helikase berikatan dengan DNA. Kemudian membuka ikatan double helix ini menjadi single helix. Yang single helix ini kan tidak stabil, oleh karena itu dia harus dicegah gitu ya. Biar dia tetap stabil maka butuh ditempeli oleh protein atau binding protein. Ini binding protein. Kemudian primase muncul, enzim primase muncul gitu ya. Untuk apa? Dia membentuk fragmen yang pendek
yang merupakan komplement dari DNA berupa RNA yang komplement dari RNA apa DNA. Nah, itu kita sebut dengan primer. Nah, untuk bergeraknya si primase ini kan seperti yang saya sampaikan tadi, dari ujung 5 ke ujung 3. Jadi dari sini misalnya udah nempel di sini, kemudian dia akan bergerak ke sini. 5 ke 3. Begitu juga dengan yang ini, 5 ke 3. Kemudian setelah ada primase, DNA polimerase menempel untuk membentuk pasangan dari strand yang sudah terbuka ini. Dengan cara menggunakan substrat yang berupa DNTP tadi nempel. Jadi kalau di sini ada T berarti pasangannya adalah A, kemudian G pasangannya adalah C dan seterusnya. Terus gitu ya. Mengikuti bukaannya ini. Kemudian setelah jadi gitu ya, maka terus panjang. Ini yang ujung 5 ke ujung 3 dia terus gitu ya. Terus. Sedangkan yang pasangannya karena dia misalkan primernya dibuatnya di sini, maka dia kan akan bergerak ke arah sini, maka akan berhenti begitu ya. Kemudian dia butuh primer lagi yang baru, kemudian stop, butuh primer lagi yang baru, stop. Nah, ini disebut dengan fragmen Okazaki tadi. Nah, ini jadi terus kan sini berhenti, ini primer ujungnya, kemudian ada primer baru ketemu ujung lagi dan seterusnya. Tidak seperti yang di atas yang sampai selesai gitu ya. Nah, yang berhenti ini, fragmen yang berhenti ini, nah itulah yang disebut dengan fragmen Okazaki. Siapa sih Okazaki? Ya, Okazaki yang menemukan fragmen tersebut dari Jepang asalnya. Bergerak kan, gitu. Kemudian berhenti, nah sampai panjang begini, kan terdapat beberapa fragmen Okazaki yang berhenti. Gitu. Fragmen Okazaki. Dan seterusnya, ini masih membentuk penting di penjelasan tentang fragmen Okazaki. Gitu. Nah, kemudian eksonuklease muncul gitu ya untuk menghilangkan primer yang masih berupa RNA ini. Kemudian dia koreksi, nah ini nempel gitu ya. Kemudian dikoreksi menjadi yang baru sehingga nanti disambungkan oleh enzim ligase untuk ke struktur yang berikutnya. Nah, untuk yang atas ujung 5 ujung 3 karena dia cuman satu gitu fragmennya, jadi cuma satu dibutuhkan, sedangkan yang fragmen Okazaki setiap dia ada fragmen Okazaki butuh dikoreksi dan kemudian disambungkan oleh ligase. Nah, ini rangkumannya gitu. Jadi rangkumannya sampai terbentuk DNA double strand. Untuk RNA sama prinsipnya, tetapi enzim yang digunakan kalau di DNA adalah DNA polimerase, sedangkan di RNA itu adalah RNA polimerase. Itu yang saya sampaikan sore ini cukup padat dan cepat gitu, mau nggak mau cepat. Jadi kalau ada yang belum merasa belum jelas, butuh didiskusikan, kita masih punya waktu sekitar 25 9 menit untuk berdiskusi. Saya persilakan bisa melalui pesan atau pesan saja gitu ya, melalui pesan.
yaitu Mbak Salsabila. Sudah ya? Soalnya saya nggak bisa lihat pesan kalau menampilkan ini. Gitu. Silakan. Kalau itu oke, jadi kita konteksnya itu berbeda gitu ya. Ketika konteks asam lemak menjadi lemak menjadi asam lemak itu adalah konteks ketika kita melakukan atau ketika organisme melakukan proses katabolisme. Nah, dalam proses katabolisme kan membutuhkan energi gitu ya. Kita membutuhkan energi sehingga lemak dirubah menjadi asam lemak, asetil CoA-nya kemudian dimasuk ke siklus Krebs untuk menghasilkan energi kimia yang berupa ATP. Akan tetapi konteks akan berbeda ketika sel membutuhkan lemak gitu ya. Ketika sel membutuhkan lemak, maka sel harus membuat atau memproduksi lemak gitu ya. Ini masih ada yang menyalakan mic, nanti biar enggak mengganggu. Minta tolong mic-nya dimatikan. Ya, konteksnya kalau anabolisme tubuh atau sel yang ada di dalam organisme itu membutuhkan lemak. Maka untuk membentuk lemak yang dibutuhkan oleh tubuh, dia harus membuat rangkaian asam lemak dan gliserol untuk membentuk lemak yang utuh atau fat lipid yang utuh. Tentu kita nggak perlu repot-repot sebenarnya kalau misalkan yang dibutuhkan atau yang kita konsumsi itu sama. Masalahnya yang kita makan atau yang dikonsumsi oleh mikro atau oleh organisme secara umum itu berbeda-beda kebutuhannya dengan sel-sel atau jaring-jaring yang dibutuhkan oleh tubuh. Makanya perlu dirombak kemudian dibentuk yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Semoga menjawab ya Mbak Salsabila. Jadi yang masuk itu belum tentu sama dengan yang
kita butuhkan. Nah, kalau misalkan kalaupun sama juga tidak kemudian langsung yang sama tadi menjadi itu jadi bisa apa namanya digunakan gitu, tetap aja prosesnya harus mengikuti mekanisme yang ada di dalam sel. Jadi sel merombak, kemudian sel meminta atau memberi signal untuk membutuhkan sesuatu zat, nah maka dia akan membentuk zat tersebut. Begitu juga dengan protein, begitu juga dengan karbohidrat. Ya, ada lagi yang ingin bertanya? Mbak Puspa. OP itu P inorganik atau fosfor inorganik. Oke. Kemudian untuk ini jamnya sudah hampir habis gitu untuk kuliah. Kemarin tugas sudah saya sampaikan belum ya? Pengganti biar kita menjadi lebih hemat itu. Sudah saya sampaikan. Belum Pak, belum disampaikan. Belum. Untuk tugas adalah ini. Sama kelas sebelumnya. Untuk jumlah mahasiswa ada berapa yang aktif? Kalau dari OCW tadi sih sekitar 36 gitu ya. Jadi saya ada 6 topik. Topiknya dilihat di pesan gitu ya. Nah, untuk topik ada di pesan, ada 6 topik. Jadi kalian 36 kita anggap 36 gitu ya. Jadi maksimal kelompoknya anggotanya 7. Satu kelompok maksimal 7 orang. Minimal ya 6 orang gitu ya. Jadi kemudian masing-masing kelompok membuat makalah soal 6 topik itu. Kemudian membuat PowerPoint-nya. Kemudian dipresentasikan. Untuk presentasi nanti kita mulai minggu ke 1, 2, 3. Sebentar. Minggu ke berapa ya? 3 pertemuan sebelum UAS. Jadi 1 minggu 2 kelompok. 1 minggu 2 kelompok mulai minggu ke berapa itu berikut 3 ya? 1, 2, 3 ke 5, 16. 15, minggu ke 15. Kok 15 sih? 13, 14, 15. Minggu ke 13, 14, 15. Yang sekarang kan masih 10. Berarti 3 minggu lagi. Silakan diatur-atur ketua kelas membuat kelompok, kemudian membagi topik. Kelompok bisa dibuat bebas, suka-suka kalian yang cocoknya sama siapa. Nah, kemudian tugas tadi buat makalahnya, kemudian buat PowerPoint-nya. Makalah dan PowerPoint nanti dikumpulkan ke ketua kelas mengumpulkan ke saya by email sebelum tampil gitu ya. Kemudian untuk yang misalkan 1 minggu itu 2 kelompok yang tampil, 2 kelompok tersebut wajib hadir di dalam pertemuan ini. Yang lain boleh tidak hadir. Tetapi tetap nanti presensi di OCW. Kemudian satu kelompok yang presentasi, kelompok selanjutnya itu yang membahas dan sebaliknya. Kemudian PowerPoint-nya dan itu disampaikan juga di dalam grup ini agar yang lain bisa membaca. Nanti materi ujiannya semuanya tetap gitu ya. Ada pertanyaan? Apa sudah jelas untuk apa namanya tugasnya?
topik, mekanisme, dan sebagainya. Nah, agar nanti tidak tanya-tanya, ya. Sudah cukup jelas tugasnya? Sudah Mbak. Sudah ya. Jadi nanti mulai minggu ke-13 kita presentasi. Satu minggu atau satu pertemuan dipresentasikan 2 kelompok. 2 kelompok tersebut wajib hadir. Kemudian yang lain boleh hadir, boleh enggak. Tetapi untuk presensi tetap harus mengisi di OCW. Jelas ya? Baik, Pak. Jelas, Pak. Ya, kalau sudah jelas, kita cukupkan pertemuan kali ini gitu ya. Sudah habis waktunya. Jadi kalau Ramadan tuh lebih pendek kuliahnya gitu ya. Enggak sampai selesai. Jadi selamat menanti-nanti waktu berbuka puasa, kemudian tetap dijaga aktivitasnya karena sebelakangan kan orang-orang yang positif terinfeksi oleh bakteri atau virus COVID-19 ini semakin hari masih semakin tinggi. Oleh karena itu, yang bisa menjaga diri kita adalah diri kita sendiri, jaga social distancing-nya, kemudian gunakan alat pelindung secukupnya dan seefisien mungkin. Sampai jumpa pekan depan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Salsabila nanti videonya dikirim ke sini ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Makasih, Video, Pak. ya, video rekamannya minta tolong ditampilkan di sini agar nanti bisa saya taruh di channel YouTube saya. Ya, terima kasih.